Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah pemahamanku. Amin. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas pertama adalah mengenai nama-nama Allah. Nama-nama Allah disebut juga dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Allah memiliki 99 nama. Namun yang akan kita pelajari saat ini hanya 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit artinya adalah yang maha mematikan. Allah berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Artinya, Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Selain itu, Allah juga berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Yang namanya makhluk pasti akan mati, seperti manusia, hewan, tumbuhan, jin, iblis, bahkan malaikat pun akan merasakan kematian. Kematian bukanlah sesuatu hal yang perlu ditakutkan, karena memang kita tinggal di dunia itu hanya sementara. Kehidupan yang abadi, yang kekal hanyalah di akhirat kelak. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita dapat meneladani Asmaul Husna Al-Mumit? Sikap yang harus kita miliki adalah, yang pertama, kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Dengan cara, pertama, mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Contohnya, dengan rajin beribadah seperti sholat, mengaji, rajin belajar, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, jauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain, berbohong, durhaka terhadap orang tua, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita harus membiasakan berdoa kepada Allah agar kita nanti ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya adalah yang maha hidup. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup kekal lagi maha berdiri sendiri. Nah, di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah akan selalu hidup dan tidak akan musnah. Allah akan hidup kekal untuk selama-lamanya.
Allah juga memberi kehidupan bagi makhluknya, termasuk di dalamnya rezeki. Kemudian, hidup dan mati seseorang ada di dalam kekuasaan Allah. Contohnya, ada orang yang sakit, tapi Allah menghendaki ia tetap hidup. Padahal ia sedang sakit berat. Tapi ada juga orang yang sehat walafiat, namun ia tiba-tiba saja meninggal dunia. Bisa karena kecelakaan, atau serangan jantung, atau karena terjatuh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sikap kita dalam meneladani sifat Al-Hayyu yaitu yang pertama, kita harus memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang halal. Kita juga harus memelihara diri sendiri. Contohnya dengan makan, minum secara teratur dan jangan berlebih-lebihan. Lalu kita juga harus menjaga kebersihan agar tetap sehat. Sikap yang kedua adalah membantu kelangsungan hidup orang lain. Dengan cara bersedekah, dengan cara memberi makanan atau minuman, atau memberi bantuan ketika tetangga atau saudara kita ada yang sakit atau ada yang membutuhkan. Dan sikap yang terakhir adalah berdoa kepada Allah agar kita senantiasa hidup dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya adalah yang maha berdiri sendiri. Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup kekal lagi maha berdiri sendiri. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah juga menciptakan alam semesta beserta isinya serta mengurus makhluknya sendirian. Tidak ada makhluk apapun yang membantu dalam menjalankan kehidupan makhluk Allah. Hanya Allah lah yang menghidupkan, yang mematikan, dan Allah pula yang mengurus makhluknya sendirian. Nah, sekarang bagaimana ya sikap kita dalam mengimani sifat Al-Qayyum? Yang pertama, kita harus berusaha melakukan pekerjaan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Contohnya seperti merapikan tempat tidur sendiri, makan tidak disuapi, menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri, mencuci piring sendiri, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika kalian nanti sudah dewasa, harus hidup semangat untuk hidup mandiri. Jangan pernah bergantung kepada orang lain. Kalian harus berusaha untuk mencukupi kehidupan sendiri. Dan yang ketiga adalah berdoa kepada Allah agar hidup kita tidak selalu bergantung kepada orang lain. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Di dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka kita harus menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Karena pada dasarnya makhluk itu tidak dapat membantu tanpa seizin Allah.
Jadi meskipun kita mendapatkan bantuan dari orang lain, pada dasarnya Allah lah yang menolong kita. Bagaimana sikap kita dalam meneladani sifat Al-Ahad? Yang pertama adalah kita harus yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, kita hanya boleh menyembah kepada Allah. Yang ketiga, kita harus rendah hati dalam mengawali setiap pekerjaan. Yang keempat, jauhi sikap syirik. Syirik artinya adalah menyekutukan Allah atau menduakan Allah, seperti menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon, meminta pertolongan kepada dukun, meminta pertolongan kepada jin, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah berdoa. Allah lah tempat kita meminta. Allah lah tempat kita memohon pertolongan dan petunjuk. Oleh karena itu, kita harus berdoa agar dijauhkan dari sifat syirik. Nah, anak-anak, pembelajaran minggu ini cukup sekian ya. Minggu depan kita akan membahas mengenai kitab-kitab Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.